Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini. Hari ini Rabu 13 September 2023, bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Resort GKE Puruk Jahu. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segala nama. Kami mengucap syukur atas setiap hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Karena kami pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati setiap anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kiranya kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian dan hikmat, hingga kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Imamat pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, di bawah judul Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke tempat tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Imamat ini secara khusus ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara mendatangi atau berjumpa dengan Allah dan juga memperoleh pendamaian, serta untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Ada 2 hal yang paling mencolok dalam kitab Imamat, yakni berkenaan dengan pendamaian dan juga tentang kekudusan. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang Hari Raya Pendamaian atau yang dikenal dengan istilah Yom Kippur, merupakan hari yang paling penting dalam kalender Israel. Hari itu harus menjadi Sabat, yang berarti hari perhentian penuh. Karena saat itu orang Israel harus berpuasa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau melihat konteks Nas, maka hari raya pendamaian adalah hari khusus bagi umat Israel untuk mengadakan pentahiran kemah suci yang telah dinajiskan oleh berbagai ketidaktahiran dan dosa mereka. Saudara, beberapa hal penting untuk disimak dalam perikop ini. Yang pertama adalah Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya lebih dahulu sebelum mempersembahkannya bagi umat Allah. Dan ini menunjukkan bahwa imam adalah manusia biasa yang berdosa dan juga membutuhkan pengampunan. Kedua, dari korban yang dipersembahkan ada 1 kambing yang kena undi dan harus dipersembahkan untuk Tuhan sebagai korban penghapus dosa, dan kambing yang lainnya untuk
Azazel ialah korban yang dipersalahkan karena dosa manusia, dan secara simbolis pelepasan kambing ini ke padang gurun menyatakan dosa yang dibawa keluar Israel. Dan yang ketiga, inti ritual ini adalah pemercikan darah korban, ketutup pendamaian bagi Harun dan keluarganya, bagi umat Israel, dan bagi mezbah korban bakaran. Demikianlah terjadi pendamaian di antara umat dan juga Allah. Saudara, kalau kita melihat beberapa alur daripada penjelasan kitab Imamat di bagian ini, maka ada satu hal yang menarik dalam perenungan kali ini. Kalau kita melihat bahwa tidak semua orang itu dapat berjumpa ataupun masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang merupakan bagian dalam kemah suci itu. Karena kalau tidak, nasib yang menimpa akan sama seperti anak-anak Harun yang kemudian mati karena melihat kekudusan Allah. Dan dijelaskan bahwa hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan itu pun tidak sembarangan. Harus melalui proses pendamaian dan juga dalam waktu-waktu tertentu. Mari kita renungkan hal ini. Bagaimana kita bisa menjumpai Tuhan kita Yesus Kristus saat ini? Betapa mudahnya. Hanya datang, kita berdoa, kita dengan bebas dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi apakah kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita sebagai satu kebebasan dengan sebaik-baiknya? Bagi saya dan juga saudara, kita harus memahami bahwa Yesuslah satu-satunya yang sempurna. Ia adalah korban yang kudus, yang tidak bercacat dan berkenan kepada Allah, dan menghapus semua dosa manusia cukup sekali, tetapi untuk selama-lamanya. Karena itu saudara, manfaatkanlah waktu yang ada pada diri kita saat ini. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara akan menjadi waktu-waktu yang terbaik untuk mengucap syukur, menjaga kekudusan diri, dan juga melakukan segala sesuatu yang juga berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang bekerja atas hati dan pikiran serta hidup kami, hingga apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal diam tetap bahkan berbuah, dan buahnya itu nyata dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Tuhan, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya kuasa Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati, menjauhkan kami dari segala celaka, mara bahaya, sakit, dan apapun juga yang hendak mencelakakan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan, hingga pasti rancangan Tuhanlah yang bekerja atas kami, yakni rancangan damai sejahtera yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi, bahkan dimanapun mereka berada, dekat ataupun yang jauh. Perlindungan Tuhan akan selalu ada dan nyata dalam hidup kami, keluarga, dan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap harapan, rencana, dan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang akan selalu memberkatinya dan semuanya boleh berhasil serta berkenan juga bagi Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di jemaat GKE Icopakat di Dirung Lingkin. Kami berdoa untuk jemaat ini pun juga para pelayan-Mu yang ada di sana.
pendeta, penatua, diakon, dan semua orang yang terlibat dalam seluruh dan rupa-rupa pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau jadikan jemaat ini dan juga para pekerjamu menjadi orang-orang yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan mewartakan kabar sukacita itu, karena dalam hidup mereka nyata kuasa, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya setiap harap dan doa kami ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu tepat, baik, dan sesuai rancangan Tuhan yang berlimpah damai sejahtera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.